Pernahkah kamu melihat seseorang yang berusaha mati-matian, bekerja siang malam, namun hidupnya tak kunjung berubah? Atau sebaliknya, seseorang yang tampak santai, bahkan malas, tetapi mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Inilah kenyataan hidup yang seringkali menimbulkan perasaan pahit. Usaha tidak selalu berbanding lurus dengan hasil. Dan disinilah ujian terbesar bagi keyakinan kita terhadap logika usaha. Apakah masih masuk akal untuk berusaha keras jika hasilnya tidak selalu sesuai ekspektasi? Mari kita bedah secara logis dan analitis. Pertama, hasil ditentukan oleh banyak faktor. Anggapan bahwa siapa yang berusaha pasti akan sukses, terdengar baik, dan memotivasi. Tapi kenyataannya, keberhasilan tidak ditentukan oleh usaha saja. Ada banyak faktor lain yang ikut bermain. Waktu dan momentum, kadang usaha yang besar akan gagal jika datang di waktu yang salah. Sebaliknya, usaha kecil bisa sukses besar karena datang di saat yang tepat. Kondisi eksternal, krisis ekonomi, bencana, aturan pemerintah. Bahkan, keputusan orang lain bisa memengaruhi hasil usaha seseorang. Keterbatasan sumber daya, dua orang bisa sama-sama bekerja keras. Tapi jika yang satu punya akses modal, pendidikan, atau relasi lebih kuat, tentu peluang keberhasilannya lebih tinggi. Ini bukan berarti usaha sia-sia. Tapi kita perlu sadar bahwa usaha adalah salah satu faktor penting, bukan satu-satunya. Kedua, usaha adalah variabel, bukan jaminan. Mari ambil analogi sederhana. Bayangkan kamu sedang bermain catur melawan lawan yang jauh lebih kuat. Kamu belajar keras, menyusun strategi, dan bermain sebaik mungkin. Tapi pada akhirnya, kamu tetap kalah. Apakah usahamu sia-sia? Jawabannya tergantung pada cara pandangmu terhadap hasil. Jika kamu menganggap satu-satunya hasil yang sah adalah kemenangan, maka ya, usahamu tampak gagal. Tapi jika kamu melihat nilai dari proses kamu telah belajar, bertumbuh, dan memperbaiki diri, maka hasilnya tetap ada. Meski tak terlihat secara instan, hasil bukan hanya akhir, tapi juga perjalanan. Dan di dunia nyata, kemenangan sejati seringkali tidak instan. Ia datang sebagai akumulasi dari banyak kegagalan dan proses panjang. Ketiga, usaha membentuk nilai diri. Satu hal yang sering dilupakan orang, usaha membentuk karakter. Orang yang terbiasa berusaha keras, meski belum berhasil, memiliki keunggulan mental dibandingkan mereka yang menyerah sebelum mulai. Mereka lebih tahan banting, lebih sabar, dan lebih matang dalam menghadapi tantangan. Dan di tengah dunia yang terus berubah, kemampuan untuk bertahan dan adaptif jauh lebih penting daripada sekadar keberhasilan sesaat. Jadi, walaupun usahamu belum membuahkan hasil luar biasa, kamu sedang mengasah dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat. Keempat, keberuntungan, takdir atau imbalan tertunda. Ada orang yang tampak, quote, beruntung dan quote, mendapatkan kesempatan tanpa usaha keras. Tapi pertanyaannya, apakah keberuntungan itu benar-benar abadi? Apakah dia siap menjaganya? Faktanya, banyak orang yang mendapat kesuksesan instan justru kehilangan segalanya karena tidak siap secara mental maupun spiritual. Sedangkan orang yang berhasil setelah jatuh bangun biasanya lebih bijak dalam memelihara keberhasilan. Dalam hal ini, kita bisa berpikir, mungkin bukan usahanya yang salah, tapi hasilnya sedang ditunda
agar kita siap menerimanya di waktu yang lebih tepat. Kelima, usaha yang tak terlihat oleh dunia. Kadang dunia tidak melihat semua yang kamu lakukan. Tidak semua kerja keras diberi tepuk tangan. Tidak semua pengorbanan dihargai. Tapi ingat, nilai usaha tidak selalu diukur dari pengakuan orang lain. Ada usaha yang hasilnya muncul bukan dalam bentuk harta, tapi keteguhan iman, ketenangan jiwa, kedewasaan berpikir, rasa syukur yang dalam, pengaruh positif terhadap orang lain. Jangan ukur semua hal dengan angka. Tidak semua keberhasilan bisa dihitung. Beberapa di antaranya hanya bisa dirasakan oleh hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Keenam, realitas, tidak semua orang akan sukses secara materi. Ini kenyataan yang pahit, tapi jujur. Tidak semua orang akan kaya, terkenal, atau mencapai puncak prestasi duniawi. Tapi bukan berarti mereka gagal, karena ukuran sukses itu beragam. Bagi sebagian orang, sukses adalah damai dengan keluarga. Bagi sebagian lagi, sukses adalah hidup jujur, meski dalam kekurangan. Ada pula yang merasa sukses saat bisa membantu orang lain, meski dirinya belum punya banyak. Hidup bukan kompetisi satu garis lurus. Kita tidak harus menang dari orang lain. Kita hanya perlu menang dari diri kita yang kemarin. Kesimpulannya, usaha tidak selalu membawa hasil instan, dan tidak semua usaha menghasilkan sesuai harapan. Tapi bukan berarti usaha sia-sia. Justru dalam kegagalan, usaha menjadi guru terbaik. Ia mengajarkan ketekunan, keikhlasan, dan keberanian untuk mencoba lagi. Hasil memang penting, tapi proseslah yang membentuk siapa kita sebenarnya. Jangan berhenti hanya karena belum melihat hasilnya. Bisa jadi, kamu sedang berada di titik terakhir sebelum keberhasilan datang. Dan satu langkah lagi yang sering diabaikan adalah yang akan membuka jalanmu menuju takdirmu yang sebenarnya.